ke depan ini gitu. Apa yang kita alami ini bagaimana kita harus melihatnya. Memang ada dua ya cara melihat yang jasmani dan yang rohani. Yang saya akan sampaikan tentunya yang rohani ya. Mari saudaraku kita lihat slide berikut. Hari ini saya mau bawakan judulnya adalah cara Tuhan melihat. Bagaimana Tuhan melihat problema yang lagi kita hadapi di muka bumi ini, dan itu terjadi juga di seluruh dunia. Kita tahu bahwa Indonesia cukup tinggi penambahan COVID-nya setiap hari, hampir 6.000 orang lebih sehari terdampak COVID. Tetapi yang sembuh pun banyak sebenarnya. Sekarang udah ada 650-an ribu orang dan sudah 580 ribuan sembuh gitu. Tapi rumah sakit sekarang makin penuh gitu ya. Nggak mudah orang sekarang masuk rumah sakit gitu ya. Saudaraku, di zaman pandemi COVID ini, bagaimana Allah memandang kita semua umatnya? Apakah Allah membiarkan begitu saja kita terkena kesusahan ini atas COVID-19 ini? Apakah Tuhan diam saja atau bagaimana? Karena terjadinya COVID ini juga dialami oleh gereja Tuhan yang lainnya ya. Di gereja GKKD ada beberapa hamba Tuhannya pun mengalami COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan mereka dapat recovering daripada Tuhan. Pendeta-pendeta boleh terrecover atas COVID ini. Mereka sehat, bahkan mujizat terjadi. Ada pendeta di GKKD di mana saya kurang tahu. Akhirnya dia bisa bawa firman untuk hari Natal di gereja mereka. Allah tentu tidak akan membiarkan. Ya, tadi ada cerita dari gereja GKKD lain, pendetanya yang kena COVID boleh dapat kesembuhan daripada Tuhan yang luar biasa, menguatkan kita, dia berbagi berkat. Ya. Jadi Allah tidak membiarkan apa yang sedang terjadi ini buat gereja Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah pelindung kita atas COVID-19 ini dan atas penyakit lainnya tentunya. Mari kita lihat firman Tuhan bagaimana Ia memandang atau melihat umat kepunyaannya bila mana yang kita rasakan adalah sesuatu yang penuh pergumulannya. Ya. Kita tahu ya, pada waktu bumi diciptakan, kan kegelapan meliputi bumi ini. Dan Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang pun ada. Di Kejadian 1 ayat 3. Ketika seorang yang lumpuh selama 38 tahun terbaring tak berdaya di kolam Bethesda, Yesus berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan segera orang itu disembuhkan, lalu mengambil tempat tidurnya dan berjalan. Di Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Itulah Allah kita bekerja. Sekarang kita mau lihat firman Tuhan ya. Dari Mazmur 1 ayat 3. Dia bilang demikian, saudaraku. Firman Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 3. Saudaraku, firman tadi kita harus memandangnya, ini Allah yang berbicarakan. Allah melihat umatnya sebagai pohon yang subur.
Allah melihat umatnya berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Sekarang kita melihat apakah Allah kita, maksud saya, apakah sekarang kita melihat seperti Allah melihat pada umatnya? Ya. Firman-Nya berkata demikian ya tadi ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang kok masih ada yang sakit, ada yang anak-anak Tuhan ada yang di PHK, jualannya saya dengar nggak laku. Kemarin saya ketemu teman di dekat kantornya Pak Oscar sana, dekat sungai sana. Dia bilang saya mau tokonya mau tutup. Jadi selama pandemi dia drop sekali. Cuman bulan Agustus kami untung gitu ya. Selain Agustus drop. Dia mau jual tokonya, sayang akhirnya tetap dijalaninya. Jadi banyak kita lihat ada kegagalan-kegagalan yang kita lihat. Ada penderitaan-penderitaan yang kita lihat. Kenapa saudaraku kita melihat seperti itu? Karena ya kita sering melihat itu tidak seperti Allah melihat ya. Tidak seperti Allah melihat yang seperti firman tadi katakan bahwa di firman-Nya berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah Allah memandang umatnya. Kita kadang-kadang tidak seperti Allah melihat. Ya. Lalu contoh lain adalah saudara tahu bahwa ada bangsa Israel, saudara bisa lihat ya, misalnya contohnya bangsa Israel yang dia adalah orang yang tegar tengkuk, suka melawan Allah, sering menyakitkan Allah, orang berdosa deh dengan pelanggarannya, sering tidak percaya, tapi Allahnya baik pada mereka. Allahnya adalah Allah yang luar biasa, tetapi banyak hal yang mereka nggak percaya gitu. Membawa dari Mesir, keluar dari Mesir, lewat laut yang begitu rupa, banyak deh mujizat-mujizat terjadi, tapi mereka lucu ya, nggak percaya sama Allahnya. Sangat menyakitkan sekali waktu membuat patung itu ya, patung sapi. Tapi bagaimana Allah melihat bangsa Israel? Mari kita lihat Bileam ketika berkata tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk itu ya. Kita lihat firman-Nya dari Bilangan 24 ayat 23 ya. Lalu diucapkannya sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Perkataannya demikian. Alangkah indahnya kemah-kemah hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Kalau lihat firman-Nya, ya kalau lihat firman yang diperkatakan oleh Bileam, bangsa Israel ini bangsa yang ya sombong sekali gitu sama Tuhan ya. Tapi Tuhannya baik karena Dia yang membawa dari Mesir itu nggak main-main. Ya, Dia sayang sama bangsa Israel. Kita pun sama saudaraku, dibayar oleh darah Kristus, masuk ke daerah yang pandemi yang begitu rupa, yang membuat banyak susah, tetapi Tuhannya baik pada kita. Dia tetap positif melihat kita.
Walaupun ada yang bermasalah dalam kehidupannya, ada tantangan dalam hidupnya, tapi dia sangat sayang. Ya. Kita harus tetap teguh sama dia. Ya. Nggak bisa, kita harus memandang Tuhan terus. Bileam melalui mata Allah, tidak melihat dengan mata alami atau mata jasmani. Bangsa yang suka menggerutu, Israel adalah kelompok yang tidak puas, suka ngeluh. Tetapi Allah melihat Israel adalah bangsa yang baik. Bangsa yang baik. Sebagai lembah yang membentang semuanya, katanya. Sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Sebagai pohon aras di tepi air. Allah melihat Israel adalah bangsa yang berbuah dan berhasil. Mata Allah dengan mata kita beda ya. Tuhan ingin melihat kita, melihat anak-anak Tuhan yang berdoa sekarang, supaya melihat seperti Allah, yang melihat kita seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan yang kita melihat kita sebagai orang yang kesehatannya baik dan berhasil. Karena firman itu ditulis oleh Allah sendiri. Allah ingin kita seperti yang difirmankannya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Allah sangat percaya sama kita. Dia ingin kita setiap waktu merenungkan firman-Nya, supaya kita bisa melihat mata kita yang ada ini tidak melihat secara jasmani, tetapi melihat seperti Allah, mata rohani yang luar biasa. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Kalau hari ini kita berdoa, sudah sepanjang hampir 10 bulan kita berdoa, kita tidak sia-sia. Mata kita akan seperti Allah, bisa melihat yang luar biasa, yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Firman-Nya bukan main-main. Firman-Nya itu penuh dengan mukjizat. Firman-Nya penuh dengan kuasa yang luar biasa. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama. Berdoa buat bangsa kita. Berdoa buat keluarga kita. Berdoa buat teman kita. Kita lihat apa yang dia kerjakan di dalam permasalahan-permasalahan hidup kita. Karena dia adalah Allah yang baik. Biarlah mata kita cerah seperti mata dia. Seperti Bileam dikasih lihat oleh Allah, bangsa yang tegar tengkuk itu dikatakan bangsa yang baik, yang menghasilkan buah. Dia nggak main-main mengorbankan Yesus Kristus sebagai putranya, sebagai korban buat kesehatan kita, kemiskinan kita, permasalahan rumah tangga kita, semuanya. Cuman Allah mau supaya kita seperti Allah memandang. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami punya Allah yang luar biasa.